Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan kembali kajian ilmu tajwid di dalam pembahasan tingkatan idgham, ada yang dikenal dengan idgham kamil dan idgham naqis. 6. Di mana di pertemuan sebelumnya kita telah banyak membahas hukum idgham yang berkaitan dengan nun mati, yaitu idgham biguna dan bilaguna. Kemudian hukum idgham yang berkaitan dengan mim mati, ada yang disebut dengan idgham mimi atau mislain atau syafawi. Kemudian hukum idgham selain yang berkaitan dengan nun mati atau tanwin dan mim mati, ada idgham mutamatsilain, mutajanisain, mutaqaribain. Dan di kesempatan kali ini kita akan memasuki pembahasan tingkatan idgham, yaitu idgham kamil dan naqis. Idgham kamil dan naqis. Naam. Apa itu idgham kamil? Ya. Sebelum membahas pengertian idgham kamil, perlu diketahui makna dari idgham secara umum. Bahwa idgham adalah memasukkan huruf pertama ke dalam huruf yang kedua, di mana masuknya huruf pertama ke huruf kedua bisa saja seolah-olah bergabung menjadi satu huruf. Lalu apa pengertian dari idgham kamil? Ya, kamil artinya sempurna. Ya, sehingga pengertian idgham kamil secara istilah ilmu tajwid adalah masuknya huruf pertama ke dalam huruf kedua secara sempurna. Secara sempurna. Sehingga huruf pertama tidak tampak atau tidak tersisa bentuk maupun sifatnya. Naam. Dengan kata lain, huruf yang pertama sudah tidak terbaca dan huruf kedua dibaca seolah-olah diberi tasydid. Oleh karena itu, huruf kedua pada idgham kamil diberi tanda baca tasydid untuk menandakan jika terjadi idgham kamil, di mana huruf pertama tidak terbaca dan huruf kedua bertasydid. Itulah idgham kamil. Nah, idgham kamil ini bisa terletak di beberapa hukum bacaan pada hukum idgham, baik pada idgham mutamatsilain, mimi, idgham bilaguna, dan lain sebagainya. Nanti untuk lebih jelasnya bisa lihat di dalam contoh. Perlu diperhatikan bahwa di sini idgham itu berbeda dengan gunnah. Ya, ini adalah hal yang berbeda. Idgham berbicara mengenai cara memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua, sedangkan gunnah berfokus pada bunyi tambahan berupa dengung, maka dikenal dengan idgham bigunnah dan idgham bilaguna. Adapun cara membaca idgham kamil adalah memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua sehingga seolah-olah huruf pertama tidak terbaca dan huruf kedua bertasydid. Atau bisa juga dengan menghilangkan bunyi huruf pertama dan langsung mentasydidkan huruf kedua. Secara lengkap, idgham kamil bisa berada di beberapa hukum-hukum bacaan idgham di bawah ini. Ya, nanti akan ada penjelasannya. Namun patut diperhatikan, tidak semua contoh dalam suatu idgham dikatakan idgham kamil. Tidak semua contoh dalam suatu idgham dikatakan idgham kamil. Begitu juga sebaliknya. Jadi sekali lagi bahwa idgham kamil adalah meleburnya huruf ke huruf berikutnya dengan lebur yang sempurna, baik leburnya karena tamasul, at-tajanus, atau at-taqarub. Dalam artian baik makhraj maupun sifatnya melebur ke huruf berikutnya. Untuk idgham kamil dalam mushaf standar Madinah ditandai dengan tasydid di huruf berikutnya. Ditandai dengan tasydid di huruf berikutnya. Naam. Ya, sekarang kita lihat ke beberapa contoh berikut ini.
Contoh idgham kamil pada idgham bigunah yang pertama. Idgham kamil terletak di hukum bacaan idgham bigunah adalah ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf nun dan mim. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf nun dan mim, maka ini disebut idgham kamil, berlaku idgham kamil. Adapun huruf wawu dan ya bukan contoh idgham kamil. Adapun huruf wawu dan ya bukan contoh idgham kamil. Baik. Kita langsung lihat contoh di sini. Ada tanwin in ketemu dengan mim. Ada nun sukun ketemu dengan nun. Maka ini berlaku tingkatan idgham yang disebut dengan idgham kamil, sempurna. Masukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua secara sempurna. Sehingga kita baca menjadi fi amadim mumaddadah. Fi amadim mumaddadah. Kemudian contoh berikutnya. Falan nazidakum. Falan nazidakum. Falan nazidakum. Naam. Berikutnya contoh idgham kamil pada idgham bila gunah. Idgham kamil yang terletak di hukum bacaan idgham bila gunah adalah pada semua hurufnya, yakni ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam ra. Keduanya dibaca idgham kamil, ya. Leburannya sempurna, ya. Ingat, idgham berbeda dengan gunah. Ya, ingat idgham berbeda dengan gunah. Contoh idgham kamil pada idgham bila gunah. Maka huruf pertamanya yaitu nun sukun ketemu ro dileburkan secara sempurna. Sehingga dibacanya mir rabbihim, mir rabbihim, mir rabbihim, bukan min ro, ya. Bukan min ro, tetapi dileburkan secara sempurna. Mir rabbihim. Naam. Begitu juga pada huruf nun sukun bertemu dengan lam, ya. Idgham kamil juga berlaku, ya, pada idgham bila gunah. Huruf pertama dileburkan kepada huruf kedua sehingga dibaca milladunhu, milladunhu, milladunhu. Naam. Taib. Berikutnya idgham mimi, ya. Contoh idgham kamil pada idgham mimi atau idgham syafawi. Idgham kamil yang terletak di hukum bacaan idgham mimi atau idgham syafawi adalah ketika mim sukun bertemu mim, mim sukun bertemu mim. Hurufnya memang satu. Sebagian yang lain menggabungkan idgham syafawi dengan idgham mutamatsilain karena hurufnya sama. Contohnya, maka di sini jelas mim sukun lebur ke mim yang berharokat. Alaihim muqsadah, alaihim muqsadah, alaihim muqsadah. Naam. Berikutnya contoh idgham kamil pada idgham syamsi. Idgham kamil yang terletak di hukum bacaan idgham syamsi adalah apabila lam ta'rif bertemu dengan salah satu dari 14 huruf syamsi. Maka dari itu idgham syamsi selalu diberi tanda tasdid setelah alif lamnya, ya. Nah, kita lihat ada tanda tasdid sehingga dibacanya bukan al-syamsu tetapi asy-syamsu. Asy-syamsu. Nah, nanti praktiknya pada tahsin tilawah Al-Quran lebih jelasnya. Naam. Berikutnya idgham kamil pada idgham mutamatsilain. Idgham kamil yang terletak di idgham mutamatsilain adalah suatu keniscayaan. Maksudnya apabila dua huruf yang sama di mana huruf pertama sukun dan huruf kedua hidup, maka terjadi idgham mutamatsilain dan idgham kamil. Di sini ada hak sukun bertemu dengan hak berharokat. Maka ini disebut juga idgham mutamatsilain dan juga
tingkatan idghamnya idgham kamil. Sempurna leburannya. Memasukkannya sempurna. Sehingga dibacanya yuwajjihhu, yuwajjihhu, yuwajjihhu. Naam. Berikutnya contoh idgham kamil pada idgham mutajanisain. Idgham kamil yang terletak di idgham mutajanisain adalah hampir mirip dengan idgham mutamatsilain. Perbedaannya adalah hanya pada huruf ta sukun ketika bertemu dengan huruf ta berharokat, maka ini bukan idgham kamil. Nah, kalau kita lihat di sini pada idgham mutajanisain, ya, ta sukunnya masuk ke dal sehingga dibacanya menjadi ujibat da'watukuma. Sempurna, ya. Sempurna. Ujibat da'watukuma, ya. Naam. Ini yang terletak pada idgham mutajanisain. Berikutnya idgham kamil yang terletak di idgham mutaqaribain adalah apabila lam sukun bertemu dengan huruf ra. Lam sukun bertemu dengan huruf ra. Sedangkan apabila qaf sukun bertemu kaf, maka ada dua cara membacanya. Sama-sama dihukumi idgham mutaqaribain. Namun cara membacanya ada dua, yakni idgham kamil dan idgham nakis. Sehingga cara membacanya contohnya tulisannya qul rabbi dibaca menjadi qur rabbi. Qur rabbi. Qur rabbi. Naam. Sekarang kita masuk ke dalam idgham nakis, ya. Terakhir kita masuk dengan idgham nakis. Apa itu idgham nakis? Idgham nakis merupakan kebalikan dari idgham kamil. Jika idgham kamil adalah masuk dengan sempurna, maka idgham nakis adalah masuk tidak sempurna. Dan nakis sendiri itu artinya kurang. Pengertian dari idgham nakis secara istilah ilmu tajwid adalah masuknya huruf pertama ke dalam huruf kedua secara kurang sempurna. Sehingga huruf pertama masih tampak masih tersisa sifat atau beberapa sifatnya. Jadi idgham nakis adalah meleburnya huruf ke huruf berikutnya dengan lebur yang kurang sempurna, baik leburnya karena at-tamatsul, at-tajanus, atau at-taqarrub. Dengan kata lain, ada sebagian sifat huruf yang dilebur masih ada. Untuk idgham nakis dalam mushaf standar Madinah tidak diberi tanda tasydid di huruf berikutnya, sedangkan dalam mushaf standar Indonesia tidak dibedakan antara idgham kamil dengan idgham nakis. Semua jenis idgham diberi tanda tasydid pada huruf yang kedua. Naam. Nah, secara lengkap, idgham nakis terletak pada beberapa hukum bacaan. Ya, pada idgham biguna, misalkan huruf wawu dan ya. Pada iqlab, pada ikhfa hakiki, pada ikhfa syafawi. Idgham nakis pada idgham mutajanisain, khusus huruf ta sukun bertemu dengan ta. Idgham mutaqaribain, khusus huruf qaf sukun bertemu dengan huruf kaf. Nah, sekarang kita lihat untuk lebih memudahkan tanda idgham kamil dan idgham nakis. Tanda idgham kamil dan idgham nakis antara mushaf Indonesia sekali lagi dengan mushaf Madinah itu berbeda. Mushaf Madinah memberlakukan tasydid pada huruf kedua idgham kamil. Jadi tandanya ada tasydid. Sedangkan huruf kedua idgham nakis tidak diberi tasydid. Ini pada standar mushaf Madinah. Berbeda dengan mushaf Indonesia, maka mushaf Indonesia memberi tanda tasydid pada setiap huruf kedua idgham kamil. Namun untuk idgham nakis, sebagian ada yang diberi tasydid, sebagian ada yang tidak diberi tasydid. Nah, idgham nakis yang diberi tanda tasydid di mushaf Indonesia hanya ada pada hukum bacaan idgham bigunah, huruf wawu dan ya. Pihak lajnah sendiri sudah memberikan keterangan tentang dobat, yaitu tasydid ini untuk membantu masyarakat Indonesia dalam membaca idgham bigunah. Nah, kita untuk lebih memahaminya,
perhatikan contoh berikut ini. Contoh idgham nakis. Misalkan nun sukun bertemu dengan ya. Nun sukun bertemu dengan ya. Tulisannya man yaqulu. Dibacanya menjadi may yaqulu. May yaqulu. Nah, di sini disebut idgham bigunah, tetapi tingkatan idghamnya dimaksud dengan idgham nakis. Nah, contoh berikutnya, wujuhun ketemu yauma idzin, maka dibaca menjadi wujuhun yauma idz. Wujuhun yauma idz. Ya. Keterangannya makhraj nun sukun hilang dan melebur ke ya, tetapi sifat huruf nunnya masih ada, yaitu sifat gunnahnya. Seperti yang tadi sudah dibacakan. Ya, ini termasuk dalam tingkatan idghamnya idgham nakis. Berikutnya, contoh idgham nakis nun sukun atau tanwin bertemu dengan wawu. Nun sukun bertemu dengan wawu. Tulisannya min wali. Maka dibaca menjadi miwali. Miwali. Kemudian mu'minatin wadiyah. Mu'minatin wadiyah. Mu'minatin wadiyah. Nah, keterangan di sini adalah makhraj nun sukun hilang. Makhraj nun sukun hilang dan melebur, ya, atau tanwin, makhraj nun atau tanwin menghilang dan melebur ke wawu, tetapi sifat huruf nunnya masih ada, yaitu sifat gunnahnya. Maka ini disebut dengan idgham, tingkatannya idgham nakis. Contoh berikutnya adalah pada huruf ta sukun bertemu dengan ta. Huruf ta sukun bertemu dengan ta. Kita lihat di sini tidak ada tasdidnya setelah ta sukun, ya, pada huruf ta-nya. Maka cara membacanya adalah sebagai berikut. Farraqtum ahadtu. Makhraj ta sukun hilang. Makhraj ta sukun hilang dan melebur ke ta. Tetapi sifat huruf ta-nya masih ada, yaitu sifat isti'la, ya. Dan huruf qalqalahnya nggak ada, ya. Tetapi masih agak menempel. Farraqtum ahadtu. Demikian. Terakhir, kita perlu membiasakan untuk menerapkan tingkatan idgham nakis dan idgham kamil. Mudah-mudahan nanti kita bisa pelajari lebih lanjutnya pada sesi program tahsin tilawah Al-Quran. Demikian pembahasan untuk idgham kamil dan idgham nakis. Semoga bermanfaat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.